Minggu di Yerusalem. Nah, kumpulan orang percaya yang percaya kepada Yesus, maksud saya, lewat pelayanan 12 rasul dan murid-murid yang tadinya telah mengalami kepenuhan Roh Kudus itu bertambah. Pertambahannya beberapa dicatat di Alkitab. Dari 120 tambah jadi 3.000, tambah jadi 5.000 dan seterusnya. Saya percaya ada huge number, ada jumlah yang besar yang tercipta, yang terjadi, ada penuaian jiwa-jiwa di Yerusalem waktu itu. Nah, karena begitu besarnya grup yang baru ini, kelompok yang baru ini, para imam, para penguasa kota Yerusalem. Jadi Yerusalem itu dikuasai oleh, di bawah pemerintahan daripada Roma, tetapi orang Yahudi diberi kebebasan untuk mengatur kehidupan yang ada. Nah, Yahudi itu ada satu mahkamah namanya Sanhedrin. Sanhedrin terbentuk waktu mereka dibuang di Babel. Sanhedrin ini adalah berisi para pemimpin-pemimpin rohani. Nah, Yahudi itu adalah negara teokratis. Jadi mereka menempatkan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dan wakil daripada Tuhan adalah Sanhedrin, yang terdiri dari kaum Saduki, Farisi, dan para imam-imam. Ya. Saya kembalikan sambung kepada cerita kita. Setelah begitu besarnya kelompok ini mempengaruhi orang Yahudi, itu mau tidak mau secara politis dan kehidupan mempengaruhi eksistensi daripada Sanhedrin, daripada Saduki, daripada Farisi, daripada imam-imam. Ya, dampaknya apa itu banyak, saya masa cerita. Kita lanjutkan. Nah, karena begitu mulai hebat pengaruhnya di kota, akhirnya singkat cerita mereka mau cari nih, siapa nih kepala gananya, siapa kepala gengnya, siapa pemimpinnya. Sehingga cerita di pasal yang keempat mereka tangkap Petrus. Ya, dan mereka mulai tekan. Ada ancaman mulai terjadi dari mulut ke mulut. Pokoknya siapa yang percaya Yesus akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Ya, kalau ini terjadi di Thailand asik juga, Pak, ya. Tapi jangan kita doakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Di Indonesia pernah terjadi, Pak Bu. Saya mau tanya, waktu diancam waktu ibadah, Indonesia gerejanya bubar semua habis. Nah, gerejanya makin banyak. Justru yang kalau nggak diancam itu bisa hilang, tapi makin diancam, makin berkembang. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ditangkaplah para rasul, diancamlah kehidupan mereka. Secara logika, secara rohani jemaat mulai berdoa. Ya, so people come together to pray. Seperti kita mulai kumpul dan berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi Thailand. Yang jadi pertanyaan, what is the thing that we pray by them? Apa yang mereka doakan? Logikanya, logik tingginya, mereka akan berdoa begini. Tuhan, kami ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kok, oh no Tuhan, kayak Imam Saduki mau tangkap kami. Mereka bisa berdoa, Tuhan, kalau Elia pernah mendatangkan api menghanguskan korban, sekarang kami minta api yang sama Tuhan turunkan, membakar para imam-imam, membakar orang-orang yang mencoba mengancam kami. Boleh nggak berdoa demikian? Boleh dong. Boleh nggak kalau gitu? Boleh nggak kita berdoa supaya Tuhan menghancurkan musuh kita? Boleh? Harusnya demikian. Mereka butuh ketenangan, mereka butuh pembelaan, mereka butuh supaya diluputkan. Kan ada ayatnya, dan jauhlah kami daripada pencobaan dan seterusnya. Ya, jadi ada kebutuhan mereka, ada suasana yang mendukung, sehingga seharusnya mereka boleh berdoa kepada Tuhan, membawa kebutuhannya di hadapan Tuhan. But listen very good this morning. Dengar baik-baik Pak Ibu. Mereka tidak berdoa supaya kebutuhannya dijawab. They are not praying. Mereka tidak berdoa according to their needs. Nah, mereka tidak berdoa seperti yang mereka butuhkan, enggak. Tapi mereka berdoa demikian. Coba sekarang kita lihat ayat 29, Kisah Rasul 4 29. Yang sudah ketemu mari baca sama-sama 29 dan 30. 1, 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berilah kepada kami hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adalah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Instead of pray for their needs, bukannya berdoa untuk kebutuhan mereka supaya dibela, diluputkan dan segala macam, malah mereka berdoa minta keberanian. Mereka berdoa supaya
supaya mereka bisa menyampaikan firman Tuhan. Mereka boleh preach the gospel. Mereka boleh mengadakan mujizat. Mereka boleh melepaskan. Mereka boleh perform kuasa Tuhan bagi orang lain. Apa sih bedanya? What is different, Pak? Dengar, ini different. Ini pernyataan saya. Mereka bukan berdoa supaya kebutuhan mereka dipenuhi, tapi mereka berdoa supaya kehendak Bapa yang jadi. Mereka berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi. They pray so the will of God happen through their life. Bu Esther tadi bilang Kisah 1 ayat 8. Perintah Tuhan, ada misi Tuhan yang gede, ada misi Tuhan yang hebat. There's a God mission that very important to fulfill, to finish. Karena itu Tuhan bilang, aku akan berikan Roh Kudus supaya kau mampu melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Di tengah-tengah mereka sedang menjalankan tugas tersebut, tiba-tiba ancaman datang, tiba-tiba masalah datang. Dengar baik-baik, mereka punya 1100, 1001, bahkan 1001 alasan untuk mereka mundur daripada Tuhan. Tapi dengar baik-baik, they not step back, but they are moving forward. Mereka tetap maju dan minta Tuhan urapi mereka, Tuhan mampukan mereka untuk menggenapi kehendaknya. Setiap kali kita berdoa agar kehendak Tuhan terjadi bagi hidup kita, saya sangat percaya kehendak Bapa itu pasti membuat kebutuhan kita tercukupi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Waktu kami berkumpul berdoa untuk orang Thailand di awal pertengahan April, awal April ya. Mereka mulai berdoa detail lah ya. Warna-warna mereka doain gitu ya. Warna, terus mereka berdoa untuk tentara, segala macam. Mereka doain macam-macam. Giliran saya nih, saya pikir nih, kalau aku doa, entah mereka setuju, udahlah nggak apa-apa lah. Paling-paling nggak diundang lagi gitu ya. Saya mulai berdoa, Tuhan, thank you for the shaking. If you let it happen greater, yes, we are ready, guys. Kalau itu terjadi lebih besar bagi kita, kami siap. Karena saya bacakan ayatnya. Sebab akhir zaman Tuhan akan menggoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ada yang bilang amin. Yang lain masih diam. Maka saya berdoa, amin, amin, amin. Semua. Saya bilang, Pak, Bu, kita doa untuk damai bagi Thailand. Kalau Tuhan tidak masukkan damai hari ini, percuma. Kita ninjuangin. Kalau ini waktunya Tuhan sedang menggoncang negeri ini, ya ayo berdoa supaya goncangannya mendatangkan penuaian, mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Mungkin Tuhan sedang izinkan kita melewati padang gurun hari-hari ini. Kita tengking pada gurunya. Pak Bu, saya mau kasih tahu, Tuhan sportif. Tuhan tidak akan pernah curang. Tahu kenapa Tuhan tidak angkat padang gurun dari hidup kita? Bapak Ibu mau tahu jawabannya kenapa? Why He never lift up and throw away the desert padang gurun dari hidup kita? Sebab kalau Dia angkat padang gurun dari hidup kita, maka terangkat juga tanah perjanjian. Kalau Dia buang tak padang gurun dari hidup kita, maka terbuang juga tanah perjanjian dari hidup kita. Sebab antara padang gurun dan tanah perjanjian ada konektor. Nama konektornya Sungai Yordan. Nah, jadi kalau ibu tarik padang gurunnya, ya ketarik juga tanah perjanjiannya. So that's why God never take away the padang gurun. Sebab waktu engkau masuk padang gurun dan engkau menyelesaikannya, ketemu Sungai Yordan, maka engkau akan menuai tanah perjanjian. Ya percaya dengan amin. Ya, jangan pernah lagi tanggung masalah, amin. Tapi bilang sama Tuhan, this is a big problem for you. Lord, I confess to you, aku ngaku, tidak sanggup aku Tuhan. Tapi sekarang aku buka tanganku, I open up my hands, and I ask for your power, for your wisdom. Aku minta kekuatan hikmatmu supaya aku bisa menang terhadap masalah ini. Baru Roma 8:28 tergenapi bahwa Tuhan bekerja dalam segala circumstances, dalam segala keadaan untuk datangkan kebaikan bagi kita. Ya, lihat kiri kanan, senyum kepada kiri kanan. Ya. Bilang begini, ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi yang pertama, belajar untuk mengenal hati Bapa, untuk mengenal kehendak Tuhan, dan berdoa untuk itu. Contoh praktis. Mungkin saja kita lagi sakit, atau Tuhan, saya ini berdoa supaya sakit saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, go, kunjungi ikut tim Pak Wandi untuk kunjungan doa orang sakit. Tidak salah Tuhan. Lakuin